teman-teman sekalian. Terima kasih untuk kedatangannya untuk hari ini. Em, kita akan mulai pendalaman Alkitab Selasa kita. Kita mulai dengan doa, lalu saya serahkan ke Pendeta Wilson untuk memimpin ya. Ya, Kita tunduk kepala, kita doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, Tuhan Yesus penyelamat jiwa kami, Roh Kudus yang diam di dalam hati kami. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau selalu memberikan yang terbaik untuk kami semua dan Engkau memimpin sehingga anak-anakmu ini bisa datang ke dalam hadiratmu pada malam hari ini untuk berdoa, untuk mendengarkan firman-Mu, untuk membaca Alkitab, dan untuk mengerti apa yang Engkau ingin kami lakukan di dalam dunia ini ya Tuhan. Tuhan lindungi hati dan pikiran kami agar kami bisa mengerti apa yang dibicarakan dan kami bisa mengerti bagaimana menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, pimpin Muslim Wilson yang malam ini akan memimpin kami membahas uh, Alkitab pada hari ini dan kami berdoa agar jaringan internet, Zoom yang kami pakai ini bisa berjalan dengan sempurna dan baik tanpa ada halangan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam namamu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. amin. Baik, makasih Pak Henry. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan membahas ya tema Natal ya. Sebetulnya kita sudah sempat membahas ya ketika kita sampai di Matius 2. Tapi tentunya sebagai edisi Natal dan juga PA yang terakhir ya untuk tahun 2024 ini kita akan melihat lagi ya secara lebih teliti, lebih mendalam bagian ini yaitu dari Matius 2 ayat pertama sampai 12 ya. Saya yakin di dalam suasana Natal kita akan sering sekali membaca Lukas 1, Lukas 2, Matius 1, Matius 2 begitu ya. Jadi tidak heran kita juga cuma kita menggunakan kesempatan ini untuk belajar lebih dalam ya. Kita akan melihat membaca lebih dahulu Matius 1, 2 ayat yang pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara, kalau kita melihat konteks di luar ya, di luar daripada teks ini begitu kan ya. Sebetulnya ketika Yesus dilahirkan dan dia bertumbuh begitu, sudah ada persiapan kondisi situasi ya menjelang kelahirannya. Apa yang kita melihat? Yang kita lihat. Yang pertama ada stabilitas politik. Saudara, orang Majus bisa melakukan perjalanan 1.500 kilometer. Memang bahaya perampokan tetap ada, ya, tetapi sebetulnya secara politik itu stabil. Ya, mana mungkin kita dari sini bahkan kalau berjalan berapa jauh saja, kalau misalnya keadaan tidak aman tuh berbahaya, apalagi 1.500 kilometer. Tapi kenapa orang Majus bisa tenang-tenang jalan dari Persia, Iran ke Yerusalem ya, membawa emas lu, saudara sekalian. Sekarang orang beli emas pun simpannya online. Tidak pegang fisiknya ya, karena berbahaya sekali misalnya kalau jumlahnya banyak kan, takut hilang, takut lupa, kececeran, dirampok. Lo orang Majus bawa emas berapa kita nggak tahu, mereka berjalan kaki begitu ya. Saudara, kenapa bisa begitu aman tanda kutip ya? Sebenarnya relatif aman sih, tetap bisa dirampok ya. Tetapi kenapa bisa tetap relatif aman? Karena ada Pax Romana yaitu Roman Peace ya. Ada satu kuasa besar, kekuasaan besar yang menggaransi akan keamanan security untuk perdagangan dan perjalanan, yaitu Kekaisaran Romawi ya. Kalau di zaman kita sekarang mungkin orang sebutnya Pax Americana, begitu ya, Amerika yang menjamin bahwa di laut di mana-mana nggak ada tembak gitu ya, nggak ada bajak laut. Kalau ada bajak laut ya mereka yang kirim kapal begitu kan. Amerika kirim kapal, tembak bajak lautnya supaya perdagangan itu bisa lancar. Jadi ada kekuasaan besar yang Tuhan kasih percayakan kepada negara atau kerajaan tertentu untuk menggaransi damai. Nah, di zaman orang Majus, zaman Yesus lahir ini, Romawi jelas ya. Itu sebabnya bisa jalan gitu jauh dan relatifly itu tidak berbahaya ya. Yang kedua kita melihat apa persiapan kondisi situasi yang Tuhan atur dalam kedaulatannya. Pengetahuan. Pertanyaan kita, apa hubungannya orang Persia di Iran itu dengan agama Yahudi? Sebetulnya kan nggak ada. Sebetulnya nggak ada ya. Persia itu agamanya Zoroaster, ya, menyembah dualisme begitu kan. Sedangkan Yudaisme, Yahudi itu kan Yudaisme, ya, menyembah Allah Israel.
kok bisa tertarik mencari tahu tentang Mesias, begitu kan? Dari mana pengetahuan itu? Nah, kita percaya pengetahuan minimal yang mereka dengar itu dari kaum diaspora Yahudi. Artinya kaum yang orang Yahudi yang di luar Yerusalem. Yaitu dari mana? Mereka yang di pembuangan di Babel, yang nggak mau kembali dengan Esra, Nehemia, Zerubabel. Ya, mereka ini turun-temurun tetap menjaga tradisi Yahudi. Nah, mungkin dari situ. Ya, jadi sebetulnya sudah ada pengetahuan sedikit, sedikit ada dengar-dengar tentang Mesias ya, tapi memang nggak sebanyak orang ahli Taurat lah ya. Pengetahuan orang Majus itu sangat-sangat minimal ya. Berikutnya kita melihat apa yang Tuhan siapkan. Komunikasi. Bahasa internasional waktu itu mau dari Iran ke Irak sampai ke Syria sampai ke Israel itu Yunani. Setiap daerah ada bahasa dialeknya masing-masing. Tetapi untuk bahasa internasional itu bahasa Yunani ya. Artinya kan tidak sulit berkomunikasi antara Persia dengan Israel. Ya, kalau kita sekarang bahasa Inggris ya. Berikutnya juga ada pengharapan atau ekspektasi manusia ya. Orang Yahudi khususnya. Kenapa? Karena mereka kecewa dengan Herodes. Herodes itu bonekanya Romawi. Romawi mau orang Yahudi tapi Yahudi-Yahudian, yaitu Herodes. Yang katanya secara ras itu dari Esau ya. Jadi itu ya anaknya anaknya Ishak tapi bukan Israel sebetulnya ya. Tetapi dia menyandang title raja orang Yahudi. Ya sudah, Romawi juga senang, dia juga senang karena dia tuh tidak ada unsur teologi, unsur agama sama sekali. Pure kekuasaan, seperti kita akan lihat nanti ya. Dia pure power gitu ya. Kalau powernya terancam, dia jadi ganas begitu loh. Jadi nggak ada unsur teologi, Mesias nggak ada. Dia pure power. Nah, tetapi kan kita melihat di situ ada pengharapan manusia akan raja sejati keturunan Daud ya. Dan itulah Mesias, Messianic hope, saudara sekalian. Jadi kondisi itu Tuhan atur ya, Bapak Ibu, sampai itu sangat kondusif loh ya. Jadi ketika malaikat menyatakan diri kepada gembala, kemudian orang Majus melihat Tuhan kasih bintang, orang Majus lihat, itu kondisi itu sudah terbangun infrastruktur untuk penggenapan dan proklamasi kelahiran Yesus sebetulnya ya. Nah, semua ini menyatakan apa? Kita melihat. Kita lihat yang pertama ini menyatakan kedaulatan Allah atas sejarah dunia. Tidak ada yang kebetulan ya. Karena Galatia 4 ayat 4 kan mengatakan pada waktunya genap, maka Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan. Ya, seorang anak darah. Saudara, artinya apa? Itu tuh bukan accident ya, bukannya coincidental, kebetulan atau chance ya. Ini memang God's plan. Termasuk God's timing ya, rencana Tuhan dan waktu Tuhan. Nah, itu sebabnya kita kita lihat ya ini tidak ada yang kebetulan ketika situasi kondisi, infrastruktur jalanan, kemudian bahasa internasional, kondisi kerohanian pengharapan manusia akan kerinduan manusia akan raja, itu semua sudah siap ya. Jadi semua itu Tuhan yang atur timingnya dan sekaligus kisah orang Majus ini dari awal sudah memberikan suatu pandangan kepada kita pembaca bahwa misi Yesus melampaui batas-batas Israel. Ya, karena yang mencari dia ini di antara yang pertama itu bukan orang ahli Taurat, bukan imam kepala, tapi orang ya kalau pakai istilah mereka orang kafir, orang non-Yahudi, saudara sekalian ya. Jadi yang menyembah Yesus sebagai raja begitu ya, sampai memberikan persembahan itu orang non-Yahudi. Artinya apa? Yesus itu raja atas segala bangsa, Yesus tuh raja atas segala raja. Dan satu saat setelah kebangkitan dia sebelum dia naik ke sorga, dia kasih amanat agung. Jadikan semua bangsa muridku. Itu jelas. Ya. Jadi sudah kelihatan sekali kedatangan orang Majus ini menggambarkan universalitas kerajaan dan misi Yesus Kristus. Dia bukan cuma juru selamat raja satu suku, satu bangsa tertentu, enggak. Dia juru selamat dunia, raja segala bangsa, dan amanat agungnya universal. Kemana saja, ya, kita memberitakan Kristus, menjadikan orang murid Kristus. Saudara, cuman memang satu hal yang seringkali jadi perenungan kita, kenapa orang yang jauh bisa bisa mau menyembah Yesus, yang dekat kok enggak? Saudara, ada seorang astronot begitu ya, pergi ke luar angkasa. Banyak astronot pergi ke luar angkasa, tapi satu nama ini yang saya ingin sharingkan, namanya Ron ya, Ron Garan. 2011 dia pergi, kira-kira spend 6 bulan di luar angkasa. Dia mengatakan saya melihat bumi dari luar angkasa seperti itu gambarnya ya. Nggak kelihatan komplit, saudara sekalian ya. Tapi kelihatan setengah. Tapi ya kita tahu bentuknya bundar bulat begitu kan. Dia mengatakan aneh sekali.
Ketika saya jauh dari bumi, 400 kilometer, saya ada di stasiun luar angkasa internasional, ISS, International Space Station. Saya kok di hati merasa dekat ya. Saya tuh lihat planet bumi itu, saya nggak lihat batas negara, ini Indonesia lah, ini Malaysia, ini Amerika, nggak ada. Hanya planet biru. Saya nggak lihat bahasa, saya nggak lihat konflik, nggak lihat perang, saya nggak lihat saingan dagang, nggak ada. I just see a blue planet, katanya. Yang sepi di tengah kegelapan. Tetapi entah kenapa saya melihat dari situ, ada kedekatan di hati. Saudara, satu hal kita belajar ya, dari kisah orang Majus dan kisah Natal. Seringkali jarak jauh itu memberikan kita kesempatan menghargai arti sesuatu. Seringkali karena kita nggak pernah jarak jauh atau jaraknya terlalu dekat, kita bisa kehilangan arti atau makna dari sesuatu. Ya, itu sebabnya orang bisa ketemu teman ngobrolnya enak, tapi sama keluarga ribut. Nah, ini yang kita mesti belajar, Bapak Ibu ya. Kan sebetulnya tidak harus karena jarak jauh ya baru kita bisa menghargai begitu. Meskipun Paulus mengatakan, selama kita tinggal di dunia ini, masih dalam tubuh ini, kita tinggal dalam tenda. Kita jauh dari Tuhan, tanda kutip secara fisik ya. Kita rindu mengenakan ya, uh, kita rindu punya rumah yang tetap begitu ya, mengenakan tubuh yang baru, tubuh kebangkitan. Nah, saudara sekalian, memang jauh itu bisa menumbuhkan kerinduan. Ya, tetapi kan satu hal kita bisa belajar. Karena kalau kita nggak belajar dari orang Majus, bisa-bisa kita jadi seperti Herodes dan juga ahli Taurat imam kepala yang dekat tetapi nggak rindu ya. Nah, itu sebabnya kita belajar di sini Bapak Ibu, orang Majus itu adalah model untuk seorang pencari yang sejati ya, true seeker ya, true seeker. Kalau kita lihat ini adalah masalah, kita coba lihat ya, siapa mereka itu? Saudara, orang Majus itu berasal dari kalangan imam, media Persia ya, dan mereka ini kaum terpelajar ya. Kaum terpelajar dan keahlian mereka tuh astronomi. Tetapi sebetulnya kata beberapa orang eh, tidak cuma astronomi ya, mereka tuh zaman dulu belajar nggak spesialisasi ya. Kalau bisa satu bidang, kemungkinan bidang lain juga ngerti gitu loh. Nah, mereka terpapar sedikit pemikiran Yudaisme, sekali lagi dari kaum Yahudi diaspora yang ketinggalan di Babilonia, yang nggak mau pulang, setelah 70 tahun pengasingan selesai, mereka sudah biasa, sudah punya job, sudah punya rumah, sudah punya berkeluarga di sana. Buat apa balik ke ini ya, ke Israel? Buat apa? Begitu kan? Nah, tapi kan mereka tetap orang Yahudi begitu loh. Nah, mereka ini memiliki kedudukan dan kekayaan untuk melakukan perjalanan jauh dan masuk istana raja. Saudara, mereka bisa masuk istana Herodes. Tidak semua bisa ya. Maksudnya orang turis dari luar negeri datang ke Indonesia mau masuk istana presiden pasti nggak boleh. Yang bisa masuk istana presiden cuma utusan resmi negara. Jadi kita tahu orang Majus ini bukan cuma orang pintar dan orang kaya, tapi mereka ini pejabat penting. Mewakili eh, pihak raja sana ya. Jadi orang yang punya legitimasi secara otoritas jabatan, saudara sekalian. Yang kedua kita belajar karakter pencarian mereka. Saudara, mereka ini tekun ya. Jadi mereka itu mengamati, memaknai tanda-tanda alam, termasuk juga tanda-tanda zaman begitu loh. Jadi mereka ini bukan orang casual begitu ya saudara tahu ya. Orang casual yang lihat-lihat tertarik ya seperti orang ke mall, pengen belajar juga nih soal ini, pengen tahu. Bukan. Mereka tuh betul-betul pencari ya. Mereka tuh orang yang tekun saudara sekalian. Jadi mengamati sesuatu dengan mendalam ya. Yang kedua kita melihat mereka tuh berani ya. Jadi mereka tuh percaya sesuatu dan mereka rela bayar harga. Saudara pikir-pikir begini, kalaupun mereka yakin bintang itu adalah tanda kelahiran Mesias, kenapa mereka harus bayar harga juga? Kenapa mesti mereka yang cari? Begitu kan? Ya, itu menandakan bahwa memang Tuhan menggerakkan hati mereka sehingga mereka punya keberanian, resiko apapun mereka rela ya, asal bisa menyaksikan atau bertemu dengan raja yang sudah lahir itu. Berikutnya kita melihat mereka tulus ya. Betul-betul pencarian mereka bukan buat profit, pencarian mereka bukan buat popularitas, pencarian mereka bukan buat suatu political gain begitu ya. Buat suatu keuntungan politis, enggak. Betul-betul tulus begitu kan. Mereka juga enggak tabu genderang begitu kan. Kami datang utusan dari Persia begitu kan. Kami mau menjalin persahabatan dengan orang Yahudi, kami mau tahu raja yang baru lahir. Enggak, saudara sekalian. Mereka diam-diam kok ya, mereka diam-diam ya. Tentu saja mereka bertanya sana sini informasi. Nah, yang kita yakini adalah bahwa orang Majus mewakili universalitas misi Kristus. Maksudnya apa dalam hal ini? Siapapun yang mencari dia, siapapun yang mencari dia akan menemukannya. Artinya
Seperti Paulus katakan ya, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kan tidak dikatakan siapa begitu ya. Tidak dikatakan suku mana. Siapapun ya, whoever calls on the name of the Lord ya. Jadi di sini universalitas misi Kristus dan begitu aksesibelnya dia sehingga siapapun memanggil namanya akan diselamatkan. Dan Tuhan berkenan menyatakan dirinya kepada mereka yang tidak terhitung. Ya, kalau kita lihat orang Majus di dalam masalah suku dan bangsa, mereka ini adalah orang-orang yang ya bukan orang Yahudi, begitu kan? Mereka bukan orang yang masuk hitungan meskipun pejabat, begitu ya. Tapi Tuhan justru menyatakan diri kepada orang-orang seperti ini. Nah, tetapi saudara sekalian, kita juga langsung di dalam perikop yang sama berhadapan dengan pencari-pencari yang palsu, ya. Pencari yang palsu, yaitu Herodes. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkan semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Saudara, Herodes di sini adalah Herod the Great ya. Jadi Herodes Agung. Saudara, dia menolak Kristus ya karena saya katakan tadi dia nggak peduli teologi, dia nggak peduli kitab suci, dia nggak peduli soal rohani sama sekali nggak ya. Dia hanya power. Dan karena dia mendengar ada raja orang Yahudi yang lahir, maka dia langsung merasa terancam dan dia menolak Kristus ya. Tetapi saat yang sama dia nampaknya peduli soal agama. Tiba-tiba dia memanggil orang Majus dengan diam-diam. Dia ingin orang Majus kasih tahu di mana Yesus lahir. Nanti saya mau datang menyembah dia. Padahal kita tahu Herodes datang bukan untuk menyembah Yesus, tetapi untuk membunuhnya. Nah, saudara sekalian, Herodes tahu rencana Allah, tapi dia melawannya, ya, karena dia dibutakan oleh kekuasaan. Saat yang sama kita menemukan juga ahli Taurat dan para imam, ya, imam kepala dikatakan. Ya, Herodes panggil mereka. Mereka sikapnya apa? Acuh tak acuh. Mereka tahu, ya nggak seperti orang Majus. Mereka bisa tahu persis nubuatnya dari Mika 5 ayat yang pertama. Ya, artinya mereka tuh akurat pengetahuannya. Tetapi tidak ada kerinduan mencari Tuhan. Padahal jarak Yerusalem ke Bethlehem cuma 8 kilometer. Jarak orang Majus dari Persia ke Yerusalem 1.500 kilometer. Itu bolak-balik Surabaya, Jakarta naik mobil. Saudara bayangkan ya, zaman itu kan pelan jalannya dengan onta dan sebagainya. Kita tidak bisa membayangkan 8 kilometer itu, saudara, kalau misalnya kita ambil satu area, misalnya di Kelapa Gading, 8 kilometer tuh sampai Sunter. Ya, ujungnya Sunter begitu loh, kira-kira segitu. 8 kilometer terjangkau lah, begitu kan. Mereka pun tidak mencari juru selamat, mencari Mesias. Padahal tahu ya, jadi mereka tidak peka kepada nubuat dan waktu Tuhan. Nah, ini ironis, Bapak Ibu ya. Kenapa? Yang jauh rindu, yang dekat tidak ada kerinduan ya. Yang taunya sedikit, kerinduannya besar. Yang taunya banyak, nggak ada kerinduan. Ya kan? Jadi berbeda dengan orang Majus yang minim pengetahuan firman tapi punya kerinduan besar menjumpai sang raja yang lahir. Ya, seringkali kan kita berpikir begini, apa iya ada korelasi? Makin jauh makin rindu, makin dekat makin nggak rindu. Sebenarnya tidak ya, sebenarnya tidak. Tetapi sayangnya dalam kenyataan itu yang sering terjadi. Itu sebabnya kita sebagai orang-orang yang bukan jauh ya, kita orang-orang yang setiap minggu ke gereja, setiap hari baca Alkitab, begitu kan ya, berdoa dan sebagainya. Nah itu kita orang-orang yang dekat ya. Nah ini yang kita harus waspadai, Bapak Ibu, sebagai orang-orang yang dekat, kita bisa kehilangan makna atau arti ya, kehilangan makna atau arti. Itu sebabnya kita belajar jangan sampai kerinduan tuh hilang. Sekalipun kita itu sudah biasa kebaktian, biasa melayani, biasa ikut PA, PD dan sebagainya ya. Dan satu hal kita belajar ada dua macam penolakan ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah penolakan aktif. Di sini kita melihat seperti Herodes. Aktif melawan. Dia ingin membunuh Yesus. Tetapi juga ada penolakan satu, yaitu pasif. Nah, ini diwakili oleh ahli Taurat dan para imam. Ya, imam kepala. Yaitu acu tak acu. Artinya apa? Oh ya, saya tidak akan melukai Yesus. Tetapi saya juga tidak mau cari dia.
Jadi sebenarnya itu dua macam penolakan, ya. Satu halus, satu kasar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang kita pelajari dari kisah orang Majus. Yang jauh punya kerinduan, pada pengetahuan Alkitabnya minim, berjumpa dengan sang raja. Yang dekat cuma 8 kilometer, pengetahuan Alkitab segudang, tidak berjumpa dengan raja yang lahir. Nah, ini ironis, Bapak Ibu ya. Tetapi ini menjadi suatu, sekali lagi menjadi satu pelajaran penting buat kita. Nah, kalau kita mau menggali lebih dalam ya, bagaimana seseorang itu menolak Kristus. Saudara, salah satu hal yang kita lihat persamaan dari Herodes dan ahli Taurat dan imam kepala itu apa? Satu pasif, satu aktif. Satu mau membunuh, satu acuh tak acuh. Tapi satu hal yang kita lihat yang mempersatukan mereka apa? Mereka memiliki zona nyaman. Zona nyaman rohani ya. Mereka zona nyaman itu artinya apa? Tidak mau berubah ya. Mereka takut keluar dari lingkaran sosial yang nyaman. Kan sudah enak begitu kan ya. Nah, ini biasanya berbahaya Bapak Ibu ya kalau kita sudah dalam posisi dan feeling zona nyaman secara rohani, nah kita nggak bertumbuh lagi. Kita takut keluar dari lingkaran sosial yang nyaman. Kita lebih memilih tepuk tangan manusia daripada pujian Tuhan. Nah, ini juga kita mesti waspada ya. Herodes tetap mau dikenang sebagai raja orang Yahudi. Imam kepala ahli Taurat lebih memikirkan posisi mereka supaya dipuji oleh orang begitu ya, status begitu kan. Nah, ini yang menjadi hal-hal yang bisa membentuk zona nyaman rohani. Berikutnya, perbandingan dengan orang lain, biasanya yang lebih jelek begitu kan, sehingga merasa puas diri. Kalau orang sudah nyaman, dia puas. Kalau dia sudah puas, dia nyaman. Begitu ya. Jadi salah satu tanda seorang tuh sudah masuk spiritual comfort zone adalah dia satisfied. Satisfied-nya bukan dalam Tuhan begitu ya, tapi satisfied bahwa dia lebih baik dari orang lain. Dalam hal ini, imam kepala dan juga ahli Taurat merasa diri lebih baik dari orang-orang biasa. Gembala, begitu ya, pemungut cukai. Wah, kami sudah cukup begini. Ya, sudah nyaman di sini. Atau pada zaman sekarang ya, kita bicara kekristenan medsos begitu ya, yang di luar tuh sangat indah, tetapi kita tahu kosong di dalam. Jadi bagaimana kita menghindari, Bapak Ibu ya, meskipun selalu ada ya, kita sudah bertahun-tahun ke gereja, bertahun-tahun melayani, ya, menyanyikan pujian, baca Alkitab. Mau tidak mau kita pasti ada momen kita masuk ke zona nyaman rohani. Ya sudah biasa begini, sudah enak. Tapi bagaimana obatnya? Bagaimana pencegahannya Bapak Ibu ya? Nah, yang kita kembali kepada firman Tuhan yang kita sudah pelajari di Matius 5 ya, di khotbah di bukit. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Artinya apa? Kita harus selalu tidak puas di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Kita selalu lapar dan haus atau rindu, begitu ya, mau mengenal Tuhan lebih lagi, begitu ya. Begitu rindunya sampai yang duniawi terasa hambar. Nah itu, ya. Di situ kita bisa mencegah kita jangan sampai masuk ke dalam zona berbahaya yang namanya zona nyaman rohani. Di mana di situ sudah nggak ada lagi pertobatan karena orang sudah merasa puas, nggak ada pengakuan dosa karena orang sudah merasa oke, tidak ada transformasi perubahan karena orang mengatakan sudah enak jangan diganti-ganti, tidak ada reformasi pembaruan, tidak ada saudara sekalian ya. Nah itu sebabnya baik itu ahli Taurat memang kepala maupun juga eh, Herodes sama-sama sebetulnya. Meskipun satu agresif, satu pasif begitu kan, tapi mereka sama-sama mempertahankan zona nyaman rohani. Ya, ini yang kita harus waspadai. Nah, tetapi kalau kita melihat orang Majus kemudian sampai di istana, mereka bertanya dan Herodes mengumpulkan semua imam kepala dan ahli Taurat, lalu minta keterangan dan jawabannya ada di ayat yang kelima. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang mengembalakan umatku Israel. Saudara, di sini kita melihat Allah berinisiatif menyatakan kehendaknya pada orang Majus. Dia menggunakan bintang sebagai bahasa ya yang dimengerti oleh orang Majus. Nah, bintang ini muncul di timur ya daerah Persia situ kira-kira ya. Bertujuan apa? Membangkitkan kerinduan mencari sang raja. Ya, itu tujuan bintang. Tetapi kita tidak tahu berapa persisnya ya. Bintang itu tidak menyertai mereka sampai ke Yerusalem loh.
Bintang itu muncul, mungkin juga diam, mungkin jalan sebentar, udah gitu hilang. Udah itu hilang bintangnya. Karena itu di Yerusalem mereka nggak tahu mau kemana. Dan kenapa mereka ke Yerusalem? Mereka pikir kalau ini raja orang Yahudi, tempat yang paling logis adalah Yerusalem. Kita tanya pejabatnya, yaitu Herodes. Artinya apa? Pimpinan Tuhan, tanda yang Tuhan berikan itu sekejap saja. Tidak terus-menerus dan tidak bisa jadi sandaran begitu ya. Pada akhirnya apa? Mereka harus back to the Bible. Mereka harus kembali kepada Alkitab. Maka jawabannya ada dari Alkitab. Mika 5 ayat 1. Di situ baru mereka tahu di mana Mesias akan lahir. Jadi artinya apa yang kita pelajari Bapak Ibu? Hanya melalui firman, orang Majus bisa berjumpa dengan Yesus. Bukan bintang ya. Bintang itu muncul sebentar loh. Dan tiba-tiba hilang sampai Yerusalem itu sudah nggak ada ya. Apakah bintang itu hilang cuman di sana nggak bergerak? Apakah bintangnya somehow ikuti mereka sebentar begitu kan? Tapi sampai Yerusalem hilang sehingga mereka bingung. Tapi nggak usah bingung. Kalau kamu kembali kepada firman Tuhan, kamu tahu persis di mana Mesias lahir. Jadi ini prinsipnya. Berjumpa dengan sang raja itu adalah dengan iman kepada firman, Bapak Ibu ya. Bukan bintang-bintang, bukan mimpi, bukan penglihatan, bukan tanda ini itu. Tuhan bisa gunakan semua itu untuk memunculkan kerinduan dan daya tarik dan minat ya. Tapi nggak mungkin orang ketemu Tuhan dengan tanda. Orang hanya bisa ketemu Tuhan dan berkenalan dengan Tuhan sejati lewat firman Tuhan. Karena di luar firman, kita hanya bertemu ala imajinasi kita sendiri. Nah, ini yang kita kita belajar dari kisah orang Majus, Bapak Ibu. Mereka berjumpa Yesus bukan karena bintang, ya, tetapi karena firman. Bintang itu Tuhan pakai untuk memunculkan kerinduan dan untuk kasih tahu rumah yang mana. Ya, tetapi persisnya kotaknya penggenapan kitab suci harus kembali kepada Alkitab begitu ya. Oleh sebab ini kan penggenapan firman Tuhan. Yesus lahir di Bethlehem. Nah, setelah mereka itu ikutin firman, baru bintang itu muncul lagi. Jadi dari sini kita tahu, orang Kristen Tuhan tidak mau kita mengandalkan tanda ini, tanda itu, atau bahkan ya bermain-main dengan zodiak ya dengan nasib-nasiban ya dan sebagainya itu tidak boleh. Ya, jelas sekali Bapak Ibu ya di sini. Meskipun orang Majus loh, Tuhan kasih taunya paling sentral lewat firman. Jadi kita tidak berkanjang pada penglihatan, mimpi, ya, atau tanda di langit, begitu kan ya, petir, begitu kan ya. Kita harus peka kepada tanda-tanda zaman. Tapi semua tanda itu harus menuntun kita back to the Bible. Ya, back to the Bible, Bapak Ibu. Ya, jadi fungsi bintang hanya pada akhirnya mengkonfirmasi Bethlehem persis itu rumahnya. Ya, dan di sini kita melihat orang Majus bisa sampai berjumpa dengan Yesus, menyembah Dia sebagai Raja, sebagai Allah, hanya bisa karena firman dan pimpinan Roh Kudus. Ya, orang akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Roh Kudus yang menggerakkan hati mereka sehingga ada kerinduan. Tetapi firman itu yang tunjukkan pada mereka siapa Yesus dan di mana persisnya dilahirkan. Kenapa di situ? Karena itu adalah nubuat dari Mika. Ya, itu adalah janji dan rencana Tuhan sendiri. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang kita pelajari dari orang Majus. Tetap keutamaan itu ada di firman Tuhan. Ya. Jadi prinsip yang kita pelajari apa? Allah bisa memakai apa saja untuk memulai pencarian. Tetapi firman-Nya adalah otoritas tertinggi yang menuntun pada perjumpaan sejati. Ya. Jadi ini prinsip yang harus kita pegang Bapak Ibu ya. Di dalam zaman yang semakin membingungkan, ada orang bilang dapat penglihatan, ada orang bilang dikasih mimpi yang lain dari yang lain, ada orang bilang saya melihat figur-figur dengan jubah putih dan sebagainya. Saudara, kita tidak berkanjang pada hal itu. Kita tahu Tuhan bisa pakai apa saja, tapi apapun yang Tuhan pakai, ujung-ujungnya harus mengenal Dia melalui firman Tuhan. Karena di luar itu kita tidak mungkin ketemu Tuhan. Kita hanya berjumpa dengan Allah proyeksi dan imajinasi kita sendiri, aspirasi kita sendiri. Dan itu bukan Allah sejati. Beda dengan apa yang orang Majus alami, ya. Nah, saudara sekalian, kita melihat apa yang terjadi ya ketika pengetahuan itu tidak ada kerinduan, tragedi, ya. Ini paradoks para ahli Taurat. Maksudnya apa, Bapak Ibu?
Mereka memiliki pengetahuan yang tepat di Bethlehem, lokasi tahu ya. Tapi mereka tidak ada kerinduan mencari Mesias. Nah, kita harus membedakan jarak hati dengan jarak fisik. Kita tahu Yerusalem Bethlehem itu hanya 8 kilometer. Secara jarak fisik dekat, tapi jarak hatinya itu jauh ya. Sedangkan para Majus itu orang Majus itu 1.500 kilometer ya, tetapi dalam hati sangat dekat ya. Orang Majus jauh secara fisik, dekat secara hati. Ahli Taurat dan imam kepala dekat secara fisik, tapi jauh secara hati. Kembali apa yang kita pelajari, Bapak Ibu di sini, kita harus mewaspadai bahaya familiaritas ya, terlalu biasa begitu kan. Pengetahuan tanpa kerinduan hanya tinggal informasi belaka. Ya, sekali lagi kita kalaupun punya banyak pengetahuan firman tapi kita nggak ada kerinduan Bapak Ibu ya, itu hanya tinggal informasi. Informasi nggak ada kuasa transformasi. Begitu aja ya, tidak ada transformative power, cuman informational ya, cuman informatif begitu kan ya. Dia tidak mengubah begitu loh. Kalau kita tidak punya kerinduan. Nah, itu sebabnya peringatan penting buat kita ya. Jadi pengetahuan tentang Kristus beda dengan mengenal Kristus. Ya, mengenal Kristus itu ada kerinduan. Kalau pengetahuan tentang Kristus itu ya pengetahuan, asal bisa belajar, bisa mengerti, ya cukup begitu kan. Nah, karena itu jangan biarkan kedekatan dengan kebenaran membuat kita kehilangan kekaguman, ya. Satu pujian yang indah saya selalu ingat adalah Amazing Grace, begitu ya. Nggak cuman lagunya tentang grace, tapi Amazing Grace, anugerah yang menakjubkan. Dan salah satu baitnya mengatakan apa? Meskipun kita sudah sampai di sorga, ya, dan kita nyanyi di sana bersama orang kudus, kita tidak akan menjadi bosan atau tidak akan menjadi lelah. Kita akan semangat menyanyinya di sana, meskipun terus sudah ribuan tahun tinggal di sana, seperti hari pertama kita percaya. Artinya apa? Kita harus selalu kagum dan takjub atas anugerah Tuhan yang seperti dulu kita pertama kali percaya pada Yesus. Itu yang disebut dengan cinta atau kasih mula-mula. Ya, Bapak Ibu, itu harus tetap ada. Mau pengetahuan kita seberapa banyak, mau pengalaman pelayanan kita berapa banyak, kalau tidak ada kekaguman, ketakjuban, kerinduan lagi, maka dekat sekalipun kita tidak akan cari Tuhan. Kita tidak akan ada perubahan, ya. Kita tidak akan ada kerinduan. Nah, ini yang kita belajar, Bapak Ibu ya. Jadi, orang Majus adalah suatu pencari yang sejati. Nggak peduli jarak, tapi di hati mereka ada kerinduan. Nah, itu sebabnya Tuhan memberkati kerinduan mereka dengan perjumpaan dengan Sang Raja, ya, dan menyatakan firman-Nya kepada mereka. Saudara sekalian, kembali kita melihat di sini kita fokus kembali kepada Herodes ya. Manipulator dengan topeng rohani ini ya. Dengan diam-diam orang Herodes memanggil orang Majus dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Dia mau hitung saudara sekalian ya. Dia kira-kira mau hitung lokasi, lalu dia memanggilnya diam-diam karena berarti ada sesuatu yang tidak baik ya. Nah, dia berpura-pura ingin tahu di mana Yesus lahir. Orang Majus tulus begitu ya, tidak menyangka ya, benar-benar mereka tuh polos, pikirnya memang Herodes mau menyembah Yesus begitu kan. Eh, karena itu ya mereka mereka kasih tahu aja begitu ya kapan bintang muncul dan mereka nggak heran. Kenapa ya kamu tanya saya diam-diam begitu kan ya? Kenapa kamu nggak tanya di depan orang banyak kayak kemarin itu ya tanya di mana Mesias lahir? Nah, Herodes berpura-pura mau tahu di mana Yesus lahir tapi sebetulnya mau membunuh Yesus ya. Jadi kita lihat di sini mereka itu menghindari transparansi. Mereka bertindak diam-diam ya. Dan mereka menggunakan bahasa rohani untuk menutupi niat jahat. Menggunakan bahasa rohani untuk menutupi niat jahat ya. Jadi kasih tahu kepada aku supaya aku pun datang menyembah dia. Wah, itu kalimat kan bagus sekali ya. Seperti orang Majus ngomong, we have come to worship him. Kami melihat bintangnya di timur, kami datang untuk menyembah dia. Nah, Herodes tiru juga bahasa rohaninya. Kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. I want to come and worship him. Sama begitu kan ya, bahasa rohaninya. Tetapi kalau kita lihat di sini Herodes menggunakan orang lain, yaitu orang Majus sebagai alat untuk agenda pribadinya. Ya, jadi dia sebetulnya tidak peduli tentang Tuhan, tidak peduli tentang kebenaran. Dia hanya haus kekuasaan, ya, memberhalakan kekuasaan. Dia mau membunuh Yesus. Nah,
Saudara, apa yang kita pelajari ya dari intrik Herodes di sini? Manipulasi rohani itu muncul ketika kita atau seseorang mulai takut akan transformasi atau perubahan. Nah, di sini orang akan manipulatif, begitu kan ya, karena dia sebetulnya tidak mau perubahan. Tapi kenapa dia terus terang tidak terus terang ngomong? Karena dia tahu perubahan itu baik. Perubahan itu bagus, begitu ya. Transformasi bagus, tapi dia nggak merasa nyaman. Nah, itu dia ya. Nah, kemudian manipulasi rohani muncul ketika kita takut akan kebenaran Tuhan. Ya, karena kebenaran Tuhan itu memang membuat kita tidak nyaman seringkali. Kita lebih nyaman dengan kepentingan pribadi, ya. Dan Allah selalu membongkar manipulasi. Buktinya apa? Orang Majus yang polos itu diperingatkan dalam mimpi oleh Tuhan, jangan kembali dengan jalan yang sama, melainkan lewat jalan lain. Saudara, dan orang Majus itu tunduk kepada Tuhan. Karena kalau dipikir-pikir itu hubungan diplomatis jadi tidak baik ya. Karena berarti kan Herodes merasa ditipu. Herodes merasa dibohongi begitu kan. Bagaimana terjadinya dengan hubungan kedua kerajaan begitu loh. Tetapi, saudara sekalian, orang Majus itu lebih takut akan Tuhan. Mereka itu sudah diubahkan setelah berjumpa dengan Tuhan. Jadi mereka tidak peduli kalau Herodes tersinggung sekalipun, mereka tidak mau melanggar firman Tuhan, ya. Nah, mereka di sini diberikan hikmat, begitu kan? Karena kalau mereka lewat Herodes, mereka harus cerita, begitu kan? Nah, itu sebabnya ini jalan Tuhan. Artinya apa? Ketika ketika Tuhan kita ikut firman Tuhan, itu ada perlindungan Tuhan juga, ya. Dan satu hal yang kita belajar, kenapa Herodes mau cari Yesus, orang Majus mau cari Yesus, tapi keduanya bisa berbeda? Karena perjumpaan sejati dengan Allah menuntut keterbukaan hati. Herodes hatinya tertutup. Orang Majus meskipun dari Persia dalam konteks agama yang berbeda, tapi dia terbuka, mereka terbuka hatinya. Mereka mau menyembah Sang Raja, ya Yesus Kristus. Yang kedua kita melihat kesediaan untuk berubah. Di sini Herodes tidak mau kuasanya diganggu, tidak mau jabatannya atau tahtanya itu disentuh sedikit pun. Baru dengar itu raja pun dia sudah mau menghabisi, ya. Jadi dia sama sekali tidak mau berubah. Orang Majus rindu berubah, maka mereka rindu bayar harga ya untuk bertemu dengan raja sejati. Dan berikutnya saudara sekalian, mereka orang Majus ada kejujuran motivasi. Betul-betul ketika mereka mencari Yesus, tidak ada keinginan cari untung, begitu kan ya, membuat konten untuk popularitas, begitu kan, untuk apa ya, untuk supaya mereka dapat banyak followers, tidak loh ya. Betul-betul mereka mencari Tuhan dengan segenap hati. Tidak ada tempat di hati mereka untuk motivasi-motivasi yang gelap, Bapak Ibu. Nah, ini sebabnya mereka berjumpa dengan Tuhan ya. Satu hal kita belajar, biarlah hati kita tuh tetap terbuka ya. Biarlah kita tidak menutup hati hanya karena merasa tidak nyaman. Biarlah kenyamanan kita itu adalah di dalam keterbukaan, bukan dalam ketertutupan hati. Dan tentunya kita rindu dan kita bersedia berubah. Kalau memang itu yang Tuhan kehendaki, ya. Biar kita merasa nyamannya di dalam Tuhan, bukan dalam situasi. Karena kalau situasi itu memang kita tidak mau itu berubah, ya. Tetapi kalau di dalam Tuhan, maka tidak peduli situasi harus berubah atau tidak, kita tetap bisa merasa aman di dalam Kristus, ya. Dan tentunya ketika kita sadar bahwa kita hidup coram Deo di hadapan hadirat Tuhan, maka Tuhan juga melihat motivasi hati kita. Kita harus menjaga kejujuran motivasi kita. Nah, Bapak Ibu dikatakan orang Majus reaksinya ketika ayat 9 setelah mendengar kata-kata raja itu berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu muncul lagi Bapak Ibu ya. Sudah taat pada firman, maka bintang itu muncul mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada ya. Jadi kita melihat ada sukacita dalam penantian. Dikatakan mereka bersukacita ya ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Saudara belum ketemu Yesusnya, baru lihat bintangnya, mereka sudah sangat bersukacita. Kita di sini belajar apa Bapak Ibu ya? Sukacita dalam penantian. Betul, ketika kita ketemu Tuhan kita akan sukacita. Tapi sebenarnya dari saat ini ketika kita menantikan ketemu Tuhan, sudah bisa juga bersukacita Bapak Ibu ya. Jadi sukacita besar, sangat besar orang Majus dicatat bukan ketika sudah ketemu Yesus. Saya yakin mereka sukacita juga. Tetapi khusus dicatat oleh Alkitab ketika bintang itu muncul kembali. Artinya apa? Ada kepastian. Itu tanda dari Tuhan. Tuhan mengkonfirmasi
berkenan kepada motivasi dan pencarian mereka. Jadi saudara bayangkan, bintang muncul di timur, entah berapa lama, tiba-tiba hilang. Sampai Yerusalem sudah nggak ketemu apa-apa, ya. Sehingga mereka harus tanya, dan di situ mereka belajar firman Tuhan. Setelah mereka taat firman, baru Tuhan munculkan bintang itu lagi untuk menuntun mereka ke Bethlehem dan kasih tahu di rumah mana Yesus lahir. Saudara, ini luar biasa ya. Artinya ketika orang Majus itu taat, mereka bertindak sesuai firman, ada pimpinan Tuhan. Ada pimpinan Tuhan yang luar biasa ya. Nah, sukacita kepastian seringkali lebih kuat daripada sukacita perolehan ya. Sama beginilah seperti kalau kita mau travel begitu mau liburan Natal ya. Waduh, kita merencanakan beli tiket ya, hotel dan sebagainya sangat sukacita. Lebih daripada kita sudah sampai di sana. Sudah sampai di sana, aduh ini kopernya berat begitu ya, jalannya salah. Waduh ini ada biaya tidak terduga begitu kan. Wah ternyata ditutup tempat yang kita mau lihat. Oh ternyata cuacanya hujan. Saudara, sukacita penantian sering kali lebih besar daripada perolehan. Itu sebabnya kita bisa bersukacita di dunia ini. Seperti nanti kita akan bersukacita di sorga. Dan sukacita dalam Kristus di dunia ini tidak ya, tidak lebih inferior ya daripada sukacita nanti. Karena betul-betul itu namanya jaminan. Itu namanya jaminan keselamatan. Kepastian ya. Sebab itu orang Kristen harus menikmati jaminan keselamatan. Karena Tuhan berikan supaya kita bisa tenang, bersukacita, dan punya damai di dunia yang tidak pasti ini. Nah ini kita belajar dari orang Majus ya. Belum ketemu Yesus sudah dicatat ya. Sangat bersukacitalah mereka. Saudara, seringkali iman dan pengharapan lebih kuat daripada realisasinya. Karena Paulus bertanya begini, siapa orang yang berharap apa yang sudah dilihatnya? Kita mengharapkan apa yang belum kita lihat. Kalau kita sudah lihat, ya nggak ada lagi pengharapan. Orang sudah jadi kenyataan kok, begitu kan? Nah itu sebabnya kalau kita sungguh-sungguh mau bersuka cita dari iman dan pengharapan, sekaranglah saatnya di dunia ini ya. Kita nggak bisa berkata begini, nanti tunggulah janji Tuhan digenapi baru kita bersuka cita. Sekarang buat apa? No. Maksud Tuhan memberikan janji saat ini supaya kita bersuka cita. Yesus berkata, apa yang kamu minta, aku jawab supaya besarlah sukacitamu, penuhlah sukacitamu. Memang di dunia ini Tuhan mau kasih kita sukacita demikian Bapak Ibu ya. Jadi jangan tunggu realisasinya nanti begitu kan. Ya nantilah Yesus datang 2 kali baru kita sukacita. No, kita beriman, kita berpengharapan, kita mempunyai damai, kita bersukacita dari sekarang. Ya, ada kepastian. Dan kita melihat di sini ada sukacita setelah kegelapan. Maksudnya apa saudara sekalian? Mereka baru sadar begitu ya. Selama ini ngobrol-ngobrol sama Herodes, Herodes minta tolong mereka ini itu. Wah itu maksud jahat, gelap sekali. Ya, tapi Tuhan sudah selamatkan kita dari kegelapan itu. Akhirnya kita bisa meninggalkan istana Herodes dengan selamat tanpa cacat apapun. Artinya apa saudara sekalian? Ada sukacita. Ada sukacita setelah kegelapan ya. Nah, kita sebagai orang Kristen harus bersukacitanya. Alasannya apa, Bapak Ibu? Karena kita sudah dalam terang, kita sudah dalam Kristus. Kita bukan anak-anak kegelapan. Jadi ketika kita ingat dari mana kita dipanggil, seperti apa dunia ini gelapnya, dan sekarang bagaimana kita di dalam terang, itu dasar sukacita kita. Ya, jadi nggak harus tunggu dapat sesuatu baru bersukacita. Fakta bahwa kita bisa beriman dan berpengharapan dalam Kristus, meskipun belum terjadi, itu dasar sukacita kita. Yang kedua, bahwa kita ada dalam terang, bukan lagi anak-anak gelap. Itu dasar sukacita kita. Ya, jadi sukacita sejati selalu didasarkan pada kebenaran, bukan kenyamanan. Ya, bukan kenyamanan, Bapak Ibu. Itu sebabnya orang Majus, meskipun tidak nyaman, mesti jalan 1.500 kilometer baru sampai ke Yerusalem. Akhirnya dituntun bintang sampai ke Bethlehem, rumah itu, mereka itu bisa bersukacita. Meskipun mereka itu tidak nyaman ya karena perjalanan yang sangat jauh dan susah itu. Sebaliknya ahli Taurat, imam kepala termasuk Herodes, mereka ingin kenyamanan. Karena itu mereka tidak bisa menerima kebenaran dan mereka tidak mungkin bersuka cita. Selalu hidup dalam kegelisahan dan selalu hidup dalam ketakutan, ya. Dan kita tahu ketika orang maju sampai pada Yesus, mereka melakukan tindakan yang sepatutnya, mereka rasa sepatutnya mereka berikan. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya.
dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bapak Ibu, kita harus kembali diingatkan ya, bahwa sering kali di dalam kisah Natal itu sejarah itu bercampur. Orang Majus mengunjungi Yesus di kandang. Padahal yang mengunjungi di kandang adalah gembala, itu di Lukas 2 ya. Tapi orang Majus mengunjungi Yesus di rumah. Artinya Yesus sudah besar. Maksudnya bukan sudah besar, sudah bukan bayi baru lahir lagi, bukan newborn baby, begitu kan? Dikatakan masuklah mereka ke dalam rumah itu. Orang Majus masuk ke rumah, bukan datang ke kandang. Dan dikatakan melihat anak itu bukan melihat bayi dibungkus kain lampin. Jadi di sini usia Yesus ada kemungkinan kurang lebih 1 tahun, tapi masih di bawah 2 tahun. Tetapi disebutnya anak. Mungkin sudah bisa berdiri, mungkin sudah bisa berjalan, kita tidak tahu. Ya, tetapi bukan bayi baru lahir, saudara sekalian. Nah, apa yang kita lihat dari sikap penyembahan orang Majus? Saudara, orang Majus menyembah Yesus karena kebenaran, firman Tuhan. Mesias lahir di Bethlehem. Ketika mereka berjumpa Mesias, karena firman itu, mereka berespon dengan worship. Jadi worship itu adalah respons kepada kebenaran. Karena itu di mana kebenaran firman tidak diberitakan, nggak ada yang namanya ibadah. Nggak ada. Karena ibadah atau worship itu adalah respons kepada truth. Kalau truth tidak diajarkan, truth tidak diberitakan, respon kepada apa? Itu sebabnya kita melihat orang kumpul-kumpul, entertainment begitu kan ya, seolah-olah mereka tuh nyanyi ini nyanyi itu tapi nggak dengar nyanyinya nggak benar, mendengarkan firmannya juga nggak benar begitu kan, itu kan worship. Worship itu response to truth ya, harus ada truth baru ada worship. Dan di sini kita melihat worship itu bukan hanya satu aspek, total surrender. Mereka sampai sujud menyembah, dikatakan. Lalu sujud menyembah dia. Jadi badannya itu, Bapak Ibu ya, sujud menyembah. Ini orang intelek loh ya, orang berharta, orang pejabatan tinggi loh, saudara sekalian ya. Mereka sujud menyembah bayi, menyembah anak, saudara sekalian ya. Jadi fokus kepada who God is ya, bukan who I am. Itu worship. Jadi orang Majus kalau melihat dirinya, oh kami kan kaum ningrat. Kami kan dari pejabat, dari istana. Ya, apa masa kami sujud? Nah, worship is not about you, it's about God. Tuhan layak dipuji, siapapun kita. Ya, pejabat kah apa kita kaum intelektual siapapun kita Bapak Ibu seperti orang Majus kita sujud menyembah Tuhan. Karena worship is about God ya, not about people sebetulnya. Jadi ini esensi worship yang seringkali kita perlu diingatkan ya, karena seringkali worship tanpa sadar berubah jadi entertainment, Bapak Ibu ya. Jadi apa yang market senang begitu ya, apa yang tren sekarang, as if kita itu sedang menyenangkan manusia. Padahal worship itu esensinya adalah berfokus pada Tuhan ya. Orang Majus tidak fokus pada intelek mereka, status sosial, jabatan mereka, begitu kan ya, tapi fokus kepada Yesus. Nah, hikmat sejati adalah mengakui keterbatasan hikmat manusia. Saudara, kaum orang Majus sebagai kaum intelektual itu menyadari pengetahuan manusia, keterbatasan pengetahuan manusia. Ini memang menarik, Bapak Ibu. Orang yang banyak pengetahuan dan sungguh-sungguh belajar itu cenderung lebih sadar keterbatasan pengetahuan. Nah, itu orang hikmat, ya orang orang bijak. Nah, orang yang sedikit belajar seringkali nggak tahu bahwa dia taunya sedikit. Sehingga dia merasa itu tahu banyak begitu ya. Nah, orang Majus ini true intellectual. Karena mereka tahu keterbatasan pikiran manusia. Meskipun mereka lebih tahu dari banyak orang sejaman mereka. Mereka paling tahu batasnya di mana. Karena itu mereka tidak sulit. Mereka dituntun Roh Kudus. Mereka menyembah Yesus. Mereka membuka hati pikiran kepada Tuhan. Dan bisa berjumpa dengan Yesus. Dalam kondisi baik loh saudara sekalian ya. Jadi kalau orang berjumpa dengan Yesus sudah bangkit, tidak sulit menyembah dia sebagai Allah dan Raja begitu ya. Tapi kalau berjumpa dengan bayi, dengan anak, Yesus masih anak begitu ya, atau masih bayi seperti para gembala, menyembah dia, itu membutuhkan iman yang besar sekali. Betul-betul kepada firman Tuhan. Dan juga berjumpa dengan Mesias yang tergantung di salib. Bagaimana bisa percaya itu anak Allah yang adalah sumber hidup? Itu membutuhkan iman yang besar. Ya, sebetulnya setelah Yesus bangkit, tidak sulit ya, tidak sulit orang terima dia sebagai Tuhan dan Raja. Orang dia sudah bangkit kok, begitu kan? Tidak akan mati lagi. Tapi kan tidak mudah ketika dia masih bayi, ketika dia masih anak, ketika dia tergantung di kayu salib menderita dengan tanpa berpakaian begitu. Sulit itu ya, membutuhkan iman itu, iman yang istimewa. Dan orang Majus, saudara sekalian,
beriman demikian. Mereka percaya kepada Yesus sebagai Raja, sebagai Allah. Karena kenapa? Kasih emas ya. Berarti Yesus sebagai Raja. Ini persembahan bukan soal apa yang mereka punya, tapi apa siapa Yesus. Kenapa kasih emas? Karena Yesus Raja. Mahkota Raja kan emas. Kenapa kasih kemenyan? Kemenyan itu bukan hadiah yang umum. Itu untuk ibadah, untuk kebaktian. Ya, kemenyan itu berarti mengakui Yesus itu yang disembah. Mereka sujud menyembah, mereka kasih kemenyan, saudara sekalian. Yesus adalah Allah. Dan mereka kasih mur. Mur itu untuk mengawetkan mayat. Berarti mereka percaya Yesus lahir untuk mati sebagai korban yang sempurna. Saudara, kristologi atau doktrin Kristus mereka sangat tinggi dan sangat solid. Padahal pengetahuannya minimum sekali. Mereka nggak baca Alkitab Perjanjian Lama sampai seperti ahli Taurat. Seperti imam kepala. Tapi kok bisa punya kristologi yang seperti itu loh. Inilah pekerjaan Roh Kudus, inilah respon pada kebenaran. Orang nggak perlu tahu banyak, dia tahu sedikit tapi dia sungguh-sungguh percaya dia lakukan itu, Tuhan tambahkan berkat ya. Tuhan tambahkan perjumpaan dengan dia, saudara sekalian. Nah, ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang menerangi pikiran dan hati mereka. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat di ayat yang terakhir, ya, ayat yang ke-12, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara sekalian, ketaatan mereka kepada Tuhan, ternyata Tuhan pakai memprotek mereka. Obedience is protective ya. Saudara, pimpinan Allah berkelanjutan ya. Dari bintang di timur, bintangnya hilang, pakai firman, bintangnya muncul lagi. Udah itu lewat mimpi. Artinya apa? Sepanjang jalan setiap langkah Tuhan pimpin. Bukan hanya mereka bertemu Yesus, tetapi sesudah bertemu Yesus, Tuhan tidak tinggalkan mereka. Tuhan kasih tahu jangan kamu pulang lewat jalan ketemu Herodes lagi, lewat jalan lain, begitu ya. Saudara, artinya Tuhan terus pimpin. Kita dipimpin Tuhan. Bukan hanya untuk percaya pada Yesus. Sesudah percaya pada Yesus sampai hari ini, saudara, pimpinan Tuhan terus berkelanjutan. Karena itu, belajar seperti orang Majus, kita perlu peka, kita perlu taat, ya. Kita tetap punya kerinduan. Seperti hari pertama kita percaya, itu hati tetap rindu pada Tuhan. Jadi, perjumpaan dengan Yesus menjadi dasar mengikuti pimpinan Tuhan selanjutnya. Sekarang orang Majus lebih gampang ya, karena mereka sudah berjumpa dengan Yesus. Saudara, ketaatan mereka pada peringatan Tuhan menyelamatkan mereka dari siasat Herodes yang jahat. Saudara, kita nggak tahu Herodes itu orang yang maniak ya. Dia bisa membunuh bayi, anak-anak di bawah 2 tahun di Bethlehem. Hanya karena dia merasa marah, begitu ya. Karena Yesus lahir, Raja orang Yahudi lahir, dan orang Majus tipu dia. Herodes marah, diperdayakan oleh orang Majus. Begitu sakitnya orang ini ya, begitu butanya orang ini sampai 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 membunuh begitu banyak anak yang tidak bersalah. Dan saudara, ternyata ketaatan ini melindungi bayi Yesus. Luar biasa. Jadi kita melihat di sini ketaatan orang Majus melindungi mereka, tapi lebih utama melindungi bayi Yesus. Allah menggunakan ketaatan umatnya untuk menggenapi rencananya yang agung. Saudara sekalian, iblis dan orang-orang yang memusuhi Tuhan Yesus mau menghancurkan pekerjaan Tuhan. Tapi kalau saudara dan saya taat, kita dipakai Tuhan untuk melindungi bukan hanya diri kita, umat Tuhan, tapi pekerjaan Tuhan. Ya. Bayangkan kalau Herodes tahu lokasi anak Yesus itu ya, Yesus sang anak itu ya. Kita nggak bisa bayangkan. Dia kirim berapa ribu tentara, saudara sekalian. Dia kirim berapa kompi dan dia tidak peduli berapa orang banyak orang yang dibunuh. Pokoknya bayi Yesus, anak Yesus itu harus mati. Ya. Saudara, ketaatan kepada Tuhan yang memberikan mereka keberanian untuk tidak taat kepada Herodes yang punya rencana jahat. Jadi kita harus memilih ya. Dan kita belajar dari orang Majus, selalu pilih taat pada Tuhan. Kalau kita taat dan takut akan Tuhan, kita tidak takut siapa-siapa. Kalau kita taat dan takut akan Tuhan, kita tidak takut siapa-siapa. Ya. Nah, saudara, ketaatan pada Tuhan selalu protektif dan transformatif. Kita lihat di sini ya. Satu sisi protektif, melindungi kita dari dosa, ketidaktaatan, melindungi kita dari jebakan berpartisipasi dosa orang lain. Ya kan, banyak banyak jebakan di dunia ini, Bapak Ibu ya. Kalau kita tidak hati-hati bagaimana? Karena itu taatlah pada Tuhan. Ada protection di sana. Dan ketaatan pada Tuhan itu transformatif. Kita itu semakin serupa dengan Kristus. Seperti orang Majus, mereka pulang nggak sama lagi kan? Bukan cuma pulang pakai jalan lain. Mereka pulang dengan pikiran dan hati yang berbeda. Karena sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus dan ikut pimpinan Tuhan. Saudara, bagaimana kita menyimpulkan ya perjumpaan dengan Sang Raja? Bagaimana sekelompok orang dari seeker menjadi worshipper?
Dari pencari menjadi penyembah. Bagaimana? Apa yang kita bisa pelajari dari mereka? Saudara, yang pertama, selalu miliki kerinduan. Nggak peduli sudah 10, 20, 30, 40 tahun kita jadi Kristen, pelayanan, turun-temurun dari generasi kakek ayah kita. Kita harus tetap rindu pada Tuhan. Rindu berdoa, rindu ke gereja, rindu pelayanan, ya, rindu memberi yang terbaik, rindu semuanya. Baru kita betul-betul dari pencari jadi penyembah berjumpa dengan Sang Raja, saudara sekalian. Ada kerinduan, nggak peduli berapa jauh atau dekat, ya. Dan orang Majus tidak menyerah menghadapi tantangan ketidakpastian. Melalui kerinduan, kalau terus-menerus ada ketekunan, kita nggak akan nyerah. Saudara, orang Majus punya hambatan banyak sekali. Bintang muncul, bintang hilang. Herodes mau tipu dan pakai mereka. Begitu kan ya? Kemudian juga mereka nggak tahu jalan, begitu kan ya? Taunya jalan dari mana mereka datang, Tuhan kasih mimpi. Tapi mereka tetap taat, ya, tidak menyerah. Yang berikutnya ketulusan, saudara sekalian, ya. Orang Majus tidak punya agenda pribadi. Penyembahan mereka spontan dan tulus, ya. Mereka tidak minta imbalan apa-apa, tidak ada agenda tersembunyi. Saudara, kalau kita datang menyembah Tuhan, ini yang menyenangkan Tuhan. Tuhan, saya datang hari Minggu menyembah Tuhan, memuji Tuhan, nggak ada motivasi apa-apa. Kecuali cuman mau menyembah Tuhan, ya. Meskipun saudara sekalian kita ada banyak kerinduan, ada banyak kebutuhan, ada banyak permintaan, tapi tetap ketika kita menyembah Tuhan, mari kita menyembah dengan hati yang tulus karena Tuhan layak disembah. Ya, sekali lagi orang Majus ketika mereka memberikan persembahan itu mencerminkan komitmen total mereka, ya, karena persembahan mereka mencerminkan siapa Yesus, bukan siapa mereka. Wah hebat ya orang Majus ya ngasihnya emas kemenyan mur, bukan. Luar biasa Yesus ya. Emas dia raja, kemenyan dia Allah, mur dia korban yang sempurna. Luar biasa dia lahir sebagai Allah, dia lahir untuk mati. Dia raja segala raja. Saudara sekalian, persembahan kita bukan tentang siapa kita loh. Persembahan kita tentang siapa Tuhan. Persembahan kita bukan tentang berapa mampunya kita, tapi berapa mampunya Tuhan. It's about God ya sebetulnya ya. Itu persembahan. Nah, persembahan yang terbaik hanya bisa lahir dari iman kepada Kristus. Orang Majus memberi ini semua sementara Yesus masih anak. Saudara, gimana kalau kita lihat anak ya? Kita kalau lihat anak kita, anak orang masih usia kecil setahun lebih, mana kita punya sikap respect ya? Sejujur-jujurnya, kita punya sikap lucu, kita merasa lucu, kita merasa ini cute, kita merasa ini benar-benar, mana bisa kita respect sama anak? Respect itu kan ketika kita bisa berbicara, anak itu lebih besar, kita respect dia punya keinginan, dia punya pilihan. Tapi kalau anak di bawah 2 tahun, ngomong aja mungkin masih susah dan terbatas begitu ya. Tapi kok bisa menyembah, nggak cuma respect loh. They worship. Itu karena faith. Karena iman. Mereka bukan lihat penampilan Yesus yang masih anak di bawah 2 tahun. Mereka percaya pada firman. Mereka percaya dan taat pada Tuhan. Itu, saudara sekalian, iman ya. Orang hanya bisa menyembah Tuhan seperti orang Majus. Dan memberi yang terbaik seperti orang Majus dengan iman. Bukan dengan matanya, saudara sekalian ya. Bukan dengan perhitungannya. Dengan iman. Dan keempat kita melihat bagaimana orang Majus dari pencari menjadi penyembah itu ada transformasi ya. Mereka tidak sama setelah bertemu dengan Yesus. Saudara, satu kalimat ya untuk menyimpulkan ya edisi Natal kita PA edisi Natal ini. Pencarian kerinduan yang dimulai ya, pencarian yang dimulai dengan kerinduan akan berakhir dengan penyembahan yang transformatif. Itulah orang Majus. Dari mencari sampai menyembah. Dari rindu sampai berubah ditransformasi. Itu ya. Itu pola hidup kita Bapak Ibu ya. Sekali lagi pimpinan Tuhan terus nggak cuma pas kita percaya sampai hari ini. Biar kita cari Tuhan setiap hari dengan kerinduan supaya hidup kita mengalami suatu transformasi dan ibadah kita berkenan pada Tuhan ya. Demikian PA kita pada malam hari ini ya. Saya kembalikan pada Pak Henry untuk sesi berikutnya. Silakan.